Timnas U23 Indonesia akan kembali berlaga di lapangan pada bulan September mendatang. Terbaru, anak asuh dari Indra Syafri ini menempati grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Dan berikut kami telah merangkum preview lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Rekor buruk Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Semenjak digelarnya kejuaraan Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 belum pernah sekalipun lolos ke putaran final. Pada kualifikasi Piala Asia U23 sebelumnya, Timnas Indonesia tergabung dalam grup G yang terdiri dari Brunei Darussalam, Cina, Indonesia, dan Australia. Akan tetapi, karena masih maraknya COVID-19 pada waktu itu, Brunei Darussalam dan Cina memutuskan untuk mengundurkan diri dari ajang tersebut. Meski ada beberapa negara yang mundur, AFC sebagai penyelenggara turnamen memutuskan untuk tidak mengundi ulang dan tetap melanjutkan ajang tersebut. Alhasil, hanya tersisa Indonesia dan Australia sebagai peserta grup G. Hal ini jelas sangat merugikan bagi Timnas U23 Indonesia pada waktu itu. Pasalnya, dengan berkurangnya jumlah peserta di grup G, tentu membuat Timnas Indonesia tidak bisa mendulang banyak poin untuk bersaing menjadi 4 runner-up terbaik. Benar saja, pada akhirnya, skuad Garuda yang harus berhadapan 2 kali dengan Australia harus kalah dengan skor 2-3 di leg pertama dan 0-1 di leg kedua. Dengan hasil tersebut, membuat Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke putaran final untuk keempat kalinya. Regulasi dan format kompetisi. Dari 47 negara yang tergabung dalam AFC, 4 negara memutuskan untuk tidak mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Keempat negara tersebut yaitu Bhutan, Nepal, Sri Lanka, dan Kepulauan Mariana Utara. Sebelum berlaga di babak kualifikasi, 43 tim peserta terlebih dahulu akan dibagi ke dalam 4 pot yang diurutkan berdasarkan keunggulan mereka saat tampil di kualifikasi dan final Piala Asia U23 2022 lalu. Sementara tim yang tidak ikut serta pada ajang sebelumnya akan tergabung ke dalam pot 4. Sementara itu, 11 negara yang telah dipilih sebagai tuan rumah akan diletakkan dalam pot terpisah agar tidak saling bertemu dalam satu grup. 43 tim tersebut akan dibagi menjadi 11 grup yang terdiri dari 10 grup berisi 4 tim dan 1 grup berisi 3 tim. Untuk melaju ke partai final Piala Asia U23 2024, AFC akan memilih 11 tim juara dari masing-masing grup dan 4 tim runner-up terbaik. 15 tim tersebut tidak termasuk dengan Qatar yang akan menjadi tuan rumah final Piala Asia U23 2024 mendatang. Itu artinya, hasil pertandingan melawan Qatar akan diabaikan atau dianggap sebagai laga persahabatan. Untuk batasan umur sendiri, seluruh peserta akan turun dengan skuad kelahiran 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada tanggal 25 Mei lalu, AFC baru saja merilis hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 yang finish sebagai runner-up grup G pada kualifikasi edisi sebelumnya akan ditempatkan di pot 2. Meski masuk dalam tingkatan pot 2, Timnas Indonesia U23 yang pada waktu itu dipilih sebagai salah satu tuan rumah harus berada pada pot khusus yang berisi 11 tim yang bakal menjadi tuan rumah pada masing-masing grup. Pada edisi kali ini, Timnas Indonesia bisa dibilang cukup beruntung.
Pasalnya, skuad Garuda terhindar dari lawan-lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan beberapa negara kuat dari Timur Tengah. Timnas U23 Indonesia sendiri tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Pada grup ini, bisa dipastikan Turkmenistan-lah yang akan menjadi lawan terberat Timnas Indonesia untuk menuju Qatar. Pasalnya, pada edisi kualifikasi Piala Asia U23 sebelumnya, Turkmenistan berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Tidak sampai di situ, Turkmenistan bahkan berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah melewati kepungan tim-tim kuat di babak penyisihan grup. Pada waktu itu, Turkmenistan yang tergabung di grup A sempat kalah 0-1 dari Uzbekistan. Di laga kedua, Turkmenistan bahkan bangkit dengan mengalahkan Iran 2-1. Dan di laga penentu, Turkmenistan bahkan menahan imbang Qatar dengan skor 2-2 yang membuat mereka keluar sebagai runner-up grup A. Sayangnya langkah Turkmenistan di ajang ini harus terhenti oleh Australia di babak perempat final setelah mereka takluk 0-1 lewat gol bunuh diri dari Oraz Orazou di babak kedua. Secara head-to-head, Timnas U23 Indonesia sendiri belum pernah berjumpa dengan Turkmenistan U23 di ajang manapun. Sementara itu, jika dilihat dari head-to-head Indonesia U23 dengan Cina Taipei U23, besar kemungkinan Cina Taipei akan bisa dikalahkan oleh skuad asuhan Indra Syafri pada ajang ini. Tercatat, skuad Garuda Muda telah 4 kali berjumpa dengan Cina Taipei di beberapa kompetisi. Pada kualifikasi Olimpiade 1992, skuad Garuda Muda menang 2-1 atas Cina Taipei di leg pertama. Di leg kedua, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Cina Taipei dengan skor 1-3. Pada pertemuan ketiga di kualifikasi Olimpiade 2000, Timnas Indonesia kembali menang 2-1 atas Cina Taipei. Dan pada pertemuan terakhirnya, tim yang diasuh Luis Milla itu bahkan menang 4 gol tanpa balas saat berjumpa dengan Cina Taipei di grup A Asian Games 2018. Meski unggul di atas kertas, Timnas U23 Indonesia tetap harus mewaspadai Cina Taipei yang bisa saja menjadi batu sandungan bagi skuad Garuda. Berpeluang lolos ke putaran final. Pada kualifikasi kali ini, Timnas Indonesia U23 berpeluang besar lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Salah satu alasannya karena Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang terbilang mudah. Selain dilihat dari perbandingan dengan grup lain, perbandingan tersebut juga terlihat dari edisi-edisi sebelumnya, di mana skuad Garuda Muda harus berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia seperti Korea Selatan, Australia, hingga Jepang. Selain itu, sudah terbentuknya kerangka tim yang diambil dari skuad juara pada SEA Games Kamboja lalu. Hal ini tentu mempermudah Coach Indra dalam merangkai komposisi pemain yang akan ia bawa ke kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Selain itu, masih adanya tambahan beberapa pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang akan membuat skuad Garuda Muda menjadi tim yang akan lebih unggul baik secara postur, skill, hingga permainan. Sayangnya, karena kualifikasi Piala Asia U23 tidak termasuk agenda FIFA, kecil kemungkinan bagi PSSI untuk mendapat izin dari klub yang dibela para pemain yang bermain di luar negeri. Itu berarti, pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan pun berkemungkinan untuk tidak dilepas oleh klubnya saat babak kualifikasi Piala Asia U23. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia masih menyimpan banyak pemain muda berbakat yang tergabung dalam Timnas U20 seperti Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, Robby Darwis, Arkan Fikri, hingga Hoki Caraka. Bagaimana pendapatmu? Apakah Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final untuk pertama kalinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.